warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu Rosa doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak hebat, anak kelas 5, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Hebat. Kalau sudah siap, duduk yang bagus, duduk yang manis untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saksikan dulu cuplikan berikut dan ikuti ya. Assalamualaikum, semangat. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak hebat yang sudah siap belajar, hebat sekali. Anak-anak hebat, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak hebat, hari ini dengan Bu Rosa kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, masuk ke pembelajarannya 4, 5, dan 6. Di dalam pembelajaran ini terdapat muatan IPS KD 3.2, PPKN KD 3.2, dan IPA KD 3.6. Mengapa Bu Rosa gabungkan pembelajarannya 4, 5, 6? Karena kita akan mengejar untuk PTS yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Maka dari itu harus tetap semangat belajarnya. Semangat belajarnya, jangan lupa videonya dicatat, kemudian dipahami, dan nanti di akhir pembelajaran ada latihan soalnya. Semangat untuk belajar hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memberikan contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak di masyarakat. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengenal pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Salah satu faktor pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Pedagang berperan menyalurkan barang produksi kepada pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga terciptanya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Berikutnya kita akan membahas contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Berikut Ibu sajikan contoh-contoh pelaksanaannya. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban. Contohnya diantaranya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Yang ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab. Contohnya, merapihkan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, dan yang terakhir, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Yang ketiga, pelaksanaan hak. Pelaksanaan hak, contohnya yang pertama, beribadah sesuai agama dengan tenang. Kedua, belajar di sekolah saat jam pelajaran. Ketiga, menghirup udara segar setiap pagi. Berikut akan Ibu bahas keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konduksi. Contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Ketiga, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Berikutnya adalah 2, konveksi. Contoh, adanya aliran air saat air mendidih.
Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga, radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat, pembahasan tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 telah selesai Ibu bahas. Semoga videonya dapat mudah dipahami ya. Namun, jika masih belum paham, boleh diulang-ulang video pembelajarannya. Tapi kalau sudah paham dan sudah punya catatan, boleh dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya 1-3. Dikerjakan dengan baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.